الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai orang Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memiliki keyakinan yang sempurna atas apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua merupakan keabsahan daripada iman kita. Ketika kita yakin dengan firman Allah dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpahnya untuk lebih meyakinkan kita lagi, supaya kita betul-betul sadar, faham, dan yakin atas kehidupan yang singkat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Di dalam beberapa firman yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam. Kenapa Allah menggunakan sumpahnya? Karena waktu cukup berbahaya kalau kita salah menggunakannya. Kenapa Allah menggunakan sumpahnya? Untuk mengingatkan kita bahwa waktu begitu cepat. Kenapa Allah menggunakan sumpahnya? Untuk meyakinkan kita bahwa kehidupan kita ini tidak lama, sebentar, terbatas. Kita bukan kekal berada di dunia. Umur kita tidak sampai ratusan tahun di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Maka kehidupan kita di dunia ini diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti musafir. Di dalam sabdanya Nabi bersabda, inna mathali wa mathalud dunya karakibin da'la tahta syajaratin summa raha wa taraka. Sesungguhnya permisalan aku dan kehidupan ini, kata Nabi, seperti orang yang berteduh sebentar di bawah pohon saat mengadakan perjalanan. Kemudian dia harus lanjutkan perjalanan yang panjang itu. Itulah hakikatnya kehidupan kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Hiduplah kamu seperti orang asing dan seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan. Artinya, kamu jangan pernah yakin bahwa kamu akan hidup selama-lamanya. Apapun ceritanya dunia ini yang sudah diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Nabi, kita tidak boleh memuji dunia dan tidak boleh mencela dunia. Kenapa? Karena dunia ini belum tentu berhak dipuji
dan belum tentu buruk untuk dicela. La tamdah wa la tudam. Jangan kau puji dan jangan kau cela. Bal hiya bi'atibari ma yaqa'u fiha min ta'atin aw ma'siyatin. Tapi dunia itu tergantung kita gunakan untuk apa. Kalau dia ada di tangannya orang soleh dan digunakan untuk kebaikan, maka dia manfaat, dia baik dan menghasilkan pahala. Tapi kalau dia berada di tangannya orang jahat, dipakai maksiat kepada Allah, maka itu buruk dan mendapatkan dosa. Maka kehidupan yang singkat di dunia ini harus berhati-hati, karena memang sangat singkat dan terbatas. Oleh karenanya kita harus memahami maksud hidup kita, supaya kita tidak seperti orang gila. Orang gila dia berjalan ke sana kemari, tidak tahu tujuannya apa, maksudnya apa, mau kemana, tidak paham. Kita sebagai hamba Allah jangan seperti orang gila, tapi kita harus paham apa tujuan hidup kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan hidup kita, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi hamba Allah yang baik, patuh, taat, ikut aturan agama, bukan semau kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtus samawati wal ardh fatama'ya bihalqihinna." Aku telah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan sedikit pun aku tidak letih saat menciptakannya. Afa'aya biratifataini laka? Apakah aku akan capek hanya untuk memberi makan kamu? Khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, kata Allah, aku hadirkan kau ke dunia, aku ciptakan kamu di dunia untuk ibadah dengan baik. Fala tal'ab, jangan kau main-main. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab. Dan aku telah tetapkan, tentukan berapa kadar rizki yang akan sampai kepada kamu, yang akan masuk ke perut kamu. Sudah ada ketetapannya. Fala tat'ab, jangan kau habiskan umurmu hanya untuk mencari makan dan kau tinggalkan ibadah kepada Allah. Fa in faqadtani fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Wahai hambaku, kata Allah di penghujung hadis qudsi tadi, Allah katakan, wahai hambaku, kalau kau berhasil mendapatkan aku, kau akan berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kau gagal mendapatkan aku, kata Allah, kau hakikatnya gagal mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Maka manusia yang tidak mampu memahami maksud hidupnya di dunia ini, bahwa dia hidup untuk ibadah kepada Allah, maka orang itu adalah orang yang gagal. Karena dia hakikatnya tidak lebih mulia dibandingkan binatang yang kita anggap hidup. Suatu hari Uwais Al-Qarni berdiri di tumpukan sampah. Datang seekor anjing menggonggong dia. Fanabahahu kalb. Datang anjing menggonggong dia. Maka dia katakan kepada si anjing, kul mayalika wa ana akul mimma yali wa la tanbah. Hei anjing, kau makan di sana, saya makan di sini bagian saya. Ini sama-sama di sampah. Jangan kau menggonggong saya, wahai anjing, kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sebenarnya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi, dan dia muncul di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia katakan kepada anjing, kul mayalika wa ana akul mimma yali wa la tanbahni. Makanlah kamu di sebelah sana, wahai anjing, aku makan di sebelah aku sini, jangan kau menggonggongi aku. Fa in justu sirat fa ana khairum minka wa illa fa anta khairum minni. Wahai anjing, kalau nanti di akhirat di jembatan sirat, aku Uwais mampu menyeberangi jembatan sirat dengan selamat, maka aku lebih mulia daripada kamu, wahai anjing. Tapi kalau ternyata nanti di akhirat aku gagal menyeberangi jembatan sirat, maka kau anjing lebih mulia daripada aku.
kedudukan manusia yang gagal taat kepada Allah, yang gagal memahami maksud hidupnya. Hakikatnya orang itu tidak lebih mulia daripada binatang ternak. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall." Aku telah tetapkan, tentukan penghuni neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberikan hati oleh Allah untuk diletakkan hatinya kebesaran-kebesaran Allah, tapi dia tidak mampu membawa kebesaran Allah ke dalam hati. Hatinya hanya dipenuhi dengan kebesaran dunia dan makhluk selain Allah. Allah berikan mata untuk melihat sesuatu yang diridai oleh Allah, dia juga tidak mampu, dia juga gagal. Allah berikan telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, dia juga tidak mampu, dia tidak paham. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tidak lebih mulia dibandingkan binatang ternak. Oleh karena pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga orang yang tidak paham tidak lebih mulia daripada binatang, maka Allah mengirim para nabi dan para rasul. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara bergantian Nabi dikirim satu persatu. Meninggal Nabi, dikirim Nabi yang baru. Meninggal Nabi, dikirim Nabi yang baru. Sampai terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi mendapatkan ujian. Ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang digergaji, ada yang ditelan ikan, ada yang diusir dari kampung halamannya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penduduk Mekah, dikepung, dikeroyok. Allah perintahkan berhijrah ke Madinah Munawwarah. Sehingga beliau mengatakan, "Wallahi inni uhibbu Makkah. Laula an akhrajuni qaumi ma taraktu Makkah." Demi Allah, aku cinta dengan Makkah. Andaikan aku tidak dikepung pada malam hari itu, tidak akan mungkin aku tinggalkan Makkah. Nabi mengalami penderitaan yang luar biasa sebab membawa ini agama. Sampai beliau bersabda, "Wallahi laqad uditu fillah ma lam yud'ah." Demi Allah, aku Muhammad telah mengalami penderitaan yang amat berat, sehingga tidak akan ada seorang nabi yang pernah mendapatkan penderitaan lebih dibandingkan penderitaan yang pernah aku dapati. Coba bayangkan, dia kekasih Allah, sampai begitu pengorbanannya. Kenapa? Karena pentingnya agama supaya sampai kepada manusia. Manusia yang tidak sampai agama padanya, dia akan rugi dan celaka. Maka Nabi berkorban siang malam, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi membawa umat manusia supaya faham agama. Anak beliau Fatimah radhiyallahu anha nangis melihat keadaan ayah yang selalu dalam keadaan seperti itu di dalam dakwah. Fatimah bertanya, "Laqad syahab launuka wa hlaulaka thiyabuk." Wahai ayahku, telah kusut pakaianmu dan telah kusam wajahmu. Kenapa harus seperti ini wahai ayah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Fatimah la tabki." Wahai Fatimah, jangan kau menangis melihat keadaan ayahmu seperti ini. Inna Allah Ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin adim. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ayahmu ke dunia ini untuk membawa sesuatu yang sangat besar wahai Fatimah. Sesuatu ini harus aku sampaikan kepada manusia wahai Fatimah. Aku tidak boleh berhenti, aku tidak boleh berdiam diri. Kalau sampai manusia tidak paham, bahaya besar wahai Fatimah. Maka jangan kau menangis melihat keadaan ayahmu seperti ini. Yatajawwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahar. Siang malam Nabi berkeliling berjauhan mendatangi manusia. Naik ke atas bukit, datang ke khemah-khemah di musim haji, masuk ke kampung-kampung, ke lorong-lorong, mengetuk pintu manusia. Untuk apa? Mengajak manusia supaya taat kepada Allah, memahamkan manusia perkara yang besar, perkara yang penting, yaitu perkara agama. Ketika Nabi berdakwah, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mau menerima dan ada yang menolak. Yang menerima itulah hakikatnya orang yang mau menerima surga.
Yang menolak itulah hakikatnya orang yang menolak surga. Sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kenapa ada manusia yang tidak mau? Siapa dia ya Rasulullah? Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku itulah orang yang menginginkan surga. Dan siapa yang ingkar kepada aku itulah hakikatnya orang yang menolak surga. Maka ketika Nabi datang membawa dakwah dengan segala macam perjuangan, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mau dengar dan ada yang tidak mau dengar. Ada yang ikut arahan Nabi dan ada yang ikut arahan syaitan. Inilah maksud daripada doa yang tiap hari kita minta kepada Allah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat hidupnya. Itu yang kita minta tiap hari kepada Allah di dalam sholat kita. Paling tidak kita 17 kali baca doa itu. Dan Allah sudah tunjukkan kepada kita, ini jalan para nabi dan ini jalannya setan. Mana yang kita ikuti? Ini jalan ke surga, ini jalan yang ke neraka. Kalau kita salah pilih dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, maka penyesalan yang panjang akan dialami oleh orang tersebut. Penyesalan yang tanpa batas akan dialami oleh orang tersebut. 3 tempat penyesalan manusia di akhirat nanti. Yang pertama, ketika dia didatangi oleh malaikatul maut. Ketika sakaratul maut sudah datang menjemput dia dengan wujud aslinya, dengan wujud yang nyata, maka saat itu manusia terkejut, loh, kenapa saya sudah dijemput dengan malaikatul maut? Maka saat itu dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa kematian ini ditunda sebentar saja, sedetik saja, aku berjanji akan sedekahkan hartaku dan aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Tapi tidak bisa. Kalau sudah datang waktunya, dia sudah mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus berangkat. Penyesalan yang kedua ketika manusia sudah mati dan dia tahu bahwa dirinya sudah mati. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan fima tarak. Ketika manusia sudah benar-benar mati dan dia tahu bahwa dirinya sudah mati, maka saat itu manusia minta supaya dikembalikan hidup. Qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan. Ya Allah, hidupkan aku lagi supaya aku beramal saleh. Kalla, tidak bisa. Sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun hiya qailiha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Kau sudah tidak mungkin lagi kembali ke dunia karena kau sudah berada di alam barzakh. Alamnya sudah berbeda. Tidak mungkin kau kembali lagi ke alam dunia. Itu penyesalan yang kedua. Penyesalan yang ketiga nanti ketika manusia sudah pindah ke alam akhirat. Di situ baru nampak. Di situ baru kita lihat pahala-pahala dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Langkah kita ke masjid, pahalanya seperti apa? Satu huruf Al-Quran yang kita baca, pahalanya seperti apa? Satu subhanallah yang kita ucapkan di dunia, pahalanya seperti apa? Nampak. Maka orang terkejut saat itu. Oh, ternyata benar. Kalimatani hafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. 2 kalimat begitu besar pahalanya, dicintai Allah, memberatkan timbangan kebaikan kita dan ringan diucapkan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Tapi kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak ucapkan kalimat yang ringan itu? Karena kita tidak yakin. Karena keyakinan kita hanya dengan benda, dengan dunia, dengan selain Allah. Kita tidak yakin atas pahala dengan janji Allah. Kita tidak mau membasahi lisan kita dengan ucapan-ucapan kebesaran Allah, dengan firman Allah. Bahkan kita lebih doyan bicara ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya. Padahal lisan kita itu cukup berbahaya. Wala yatakallamanna ahadukum bi kalimatin ta'tadiru biha ghadan. Jangan sekali-kali kau terlanjur mengeluarkan satu kata yang salah. Karena bisa jadi satu kata yang kau ucapkan salah itu akan menyebabkan kau menyesal panjang di akhirat nanti. Maka penyesalan di atas penyesalan, penyesalan di atas penyesalan akan terjadi pada manusia ketika manusia sudah meninggalkan dunia ini. Tapi semua penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Maka Nabi SAW karena cintanya kepada kita, karena beliau tahu apa yang akan terjadi nanti, beliau bersungguh-sungguh di dalam dakwah, tidak pernah mau berhenti di dalam dakwah. Ketika turun surat Ya ayyuhal mudazzir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada manusia. Maka saat itu Nabi katakan la rahata ba'dal yaum, tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Yatajawwalun Nabi SAW lailan wa nahara, Nabi mendatangi manusia, berjumpa manusia siang malam. Karena apa? Karena Nabi tahu apa-apa yang kita tidak tahu. Nabi dengar apa-apa yang belum pernah kita dengar. Nabi lihat apa-apa yang belum pernah kita lihat. Sehingga beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam, la bakaitum katsiran wa tadhaku qalilan." Wahai umatku, kata Nabi, andaikan kau tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة